Selamat jumpa kembali anak-anak. Pada materi pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang faktor bilangan. Apa yang dimaksud dengan faktor bilangan? Faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan itu sendiri. Jadi semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan itu sendiri. Nah, sebelum kita membahas tentang faktor bilangan, kita mengingat kembali pada pembelajaran di kelas 3 yang dahulu. Ya. Umpamanya ini Bapak ingatkan 1 umpamanya kali 12, ya nilainya 12. Ya. Nah, ini juga kebalikannya juga daripada pembagian, ya. Umpamanya 1 kali 12 sama dengan 12. Sekarang 12 ini dibagi 12 ini hasilnya kembali pada 1 bolak-balik begitu ya. Nah, ini lagi 2 kali 6 ya, nilainya 12 ya. Sekarang 12 ini dibagi dengan 6 ini nilainya ini ya, 12 bagi 6 nilainya 2 ya. Ini ya, paham kan? Nah, bolak-balik. Ini karena perkalian atau pembagian. Makanya kalau kalian hafal dengan perkalian, pembagian pasti bisa. Nah, itu intinya. Umpamanya lagi 3 dikali 4 sama dengan 12. Sekarang 12 ini hasilnya dibagi dengan pengalinya atau 4 ini, maka hasilnya 3. 12 bagi 4 hasilnya 3. Nah, itu intinya dulu, supaya kita memahami pada faktor bilangan yang akan Bapak jelaskan sebagai. Apakah faktor dari 40? Ya. Apa faktor 40? Langsung buat caranya. Faktor 40 kita buat garis seperti ini ya. 40 dibagi 1 nilainya 40. Ya, nah 1 bagi 2 bisa nggak 40-nya? Urut dulu ya. Bagi 2 bisa. Kalau bisa, tulis bagi 2 nilainya 20. Bagi 3 bisa? Tidak bisa karena ada sisa. Bagi 4 bisa. Sekarang bagi 4, 40 bagi 4 dapat 10. Garis lagi ya. Sekarang 40 ini bisa nggak dibagi 5? Bisa dibagi 5. 40 bagi 5 nilainya berapa? Yuk, 8. Sekarang bagi 6 bisa nggak 40-nya? Tidak bisa. Bagi 7? Tidak bisa. Bagi 8? Bisa. Sebenarnya sekalian sudah sampai sini kan sudah selesai ya, karena sudah masuk di bawahnya. Tapi Bapak akan jelaskan pembaginya yang benar ya. Nanti 40 dibagi 6 bisa? Tidak bisa. Bagi 7 tidak bisa. Bagi 8 bisa. Kembali lagi, bagi 8 dapat 5. Terus dibagi lagi, bagi 9 bisa? Tidak bisa. 10 ya bisa. Bagi 10, 40 dibagi 10 nilainya adalah 4 ya. Kembali ke atas lagi ya. Sekarang bagi 10 bisa, 11 bisa? Tidak bisa. 12, 13, 14 semua tidak bisa sampai angka 20. Bagi 20 baru bisa lagi. 40 ya, 40 ini dibagi 20 nilainya 2. Ini sudah ada di atas. Maka sekarang kita lihat faktor dari 40 adalah 1, terus 2, terus diurut 4 ya, terus 5 ya, terus 8 ya. Nah, ini 8 di bawah juga sudah ada ya. Nah, 8 yang sama ini juga sama 1 ya. Habis 8 10. Nah, ini 10 di bawah juga sama 10 seperti ini ya. Caranya itu ya. Habis 10 ada 20 pembaginya. Nah, ini 20, di sini juga ada 20 sama ya. Habis 20 40, ini 40 ini juga mana ini? Ya, bagi ini lagi 1 ya, bagi 40 ya.
bagi 40 kurang 41, 40 dapat 1 ya, dalam 40. Maka faktor daripada 40 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 40. Hanya bilangan ini sajalah yang bisa membagi habis angka 40. Paham kan anak-anak? Ya. Kalau sudah paham, Bapak akan lanjutkan dengan soal ceritanya. Manfaatnya mengapa kita harus mempelajari faktor bilangan? Manfaatnya bagaimana? Atau apa? Ya, kita pelajari sekarang manfaatnya. Nah, andai kata kalian menari berkelompok ya, berkelompok atau bergrup, sekarang bisa berapa kelompok bisa dibuat ya, biar pembagian sama ya, semuanya. Penari jumlahnya ada 32 orang ya. Nah, ini penari jumlahnya 32 orang. Penari itu menari secara berkelompok. Pertanyaannya sekarang. Pertanyaannya berapa formasi yang bisa ditampilkan oleh penari tersebut. Tanda tanya. Ini pertanyaannya. Nah, dalam mengerjakan soal cerita seperti ini, inilah kita manfaatnya mengapa kita belajar faktor bilangan. Kalau kita mengelompok-kelompokkan benda atau orang atau binatang, jumlahnya berapa kelompok bisa dibuat biar bisa sama-sama habis. Inilah gunanya kita mempelajari faktor daripada bilangan. Nah, kalau menjawab soal cerita seperti ini, maka urutan yang pertama kita harus membuat namanya kalimat matematika. Artinya soal ini kita diolah terjadi dalam bentuk angka. Ini urutan pertama. Urutan kedua buat cara mencarinya bagaimana ya, atau cara mengerjakannya dengan cara apa supaya dapat hasilnya ya. Cara mengerjakan urut kedua. Yang ketiga urutnya harus cara menjawab soal. Nah, ini yang terakhir kita akan dicari bagaimana cara menjawab sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan. Nanti kalau ditanya berapa formasi, nanti jawabannya nanti sekian formasi gitu. Nah, ini kalimat matematika, cara mencari, cara mengerjakan, dan cara menjawab. Nah, kalau begitu kita rubah dulu soal ini ke dalam kalimat matematika. Artinya 32 itu bisa dibagi dengan bilang berapa saja dan hasilnya berapa saja ya. Nah, ini kalimat matematikanya. Sekarang cara mencarinya, cara menguraikannya biar ketemu hasilnya. Maka cara dengan tadi yang di atas Pak Guru jelaskan, jadi 32 buat seperti ini dibagi 1, 32 bagi 1 dapat 32 ya. 32 dibagi 2 dapat 16. 32 dibagi 3 tidak bisa, dibagi 4 bisa.
dapat berapa? Dapat 8. Nah, sampai di sini aja sudah habis. Nah, perkaliannya ya. Sekarang lanjut lagi biar lebih tahu. Nah, bagi 5 udah bisa, 6 udah bisa, 7 udah bisa, 8. Bagi 8 bisa? Bisa. Dapat kembali ini. Dapat 4. Terus bagi berapa lagi? Bagi 8 udah bisa, 8, 9 udah bisa, 10 udah bisa, sampai angka 16. Bagi 16 bisa, dapatnya berapa? Dapat 2. Terus habis 16 bisa, 17 nggak bisa, ya 18 nggak bisa, 20 nggak bisa. Nah, bagi dengan 32 dibagi 32 dapat 1. Nah, yang ini caranya yang penambahan saja, artinya biar kalian tahu saja. Jadi perkaliannya bolak-balik ya. Jadi kalau begitu, ini ada berapa formasi yang ditanyakan? Nah, ini 1 kali 3, 2. Nah, ini kalau jumlah kelompoknya atau formasinya hanya formasi atau regunya terdiri 1 regu, jumlahnya 32. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 sampai 32 orang. Jadi kelompoknya ada 32 orang dalam satu baris dia. Jadi kalau jadikan 2 kelompok ya, maka masing-masing kelompoknya jumlahnya 16 tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Nah, sampai 16 ya, bukan sampai 17. Yang bagi 1 tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 ya. Jadi ada 2 baris atau 2 kelompok. Kalau dijadikan 4 kelompok ya, maka masing-masing kelompoknya adalah 8. 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4 kelompok ya. Susu kelompok 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ya. Ini 2, ini 1. Ini jumlahnya 32 orang. Ini jumlahnya masing-masing 16 orang. Satu kelompoknya 16 ya. Kalau ini jumlahnya 8 ya. Jadi tiap-tiap kelompok ada 8. Ini tiap-tiap kelompok ada 16, namun jadi 2 kelompok. Ini satu kelompok jumlahnya 32, bukan 35 ya. Nah, kalau begitu kita jawab berapa formasi yang, nah ini pertanyaannya, berapa formasi yang bisa ditampilkan oleh penari tersebut ya. Jadi cara menjawabnya seperti ini. Jadi formasi yang bisa ditampilkan oleh penari tersebut adalah titik formasi. Ini 1, 2, 3, ada 3 formasi. Nih, nanti kalau ditanya lagi berapa masing-masing formasi yang bisa dibentuk, 32 orang. Formasi kedua masing-masing 16 orang. Formasi ketiga masing-masing 8 orang kelompoknya. Demikian ya. Inilah gunanya kalian mempelajari faktor daripada bilangan. Andai kata sudah mengelompokkan bebeknya 60 ya. Berapa kelompok bisa dibagi biar habis? Bebeknya 60. Baik ayam, sapi ya, benda yang lainnya masih kelompokkan. Permainan bisa dikelompokkan seperti itu. Jadi kalian bisa membaginya dengan cara seperti ini. Paham kan anak? Nah, kalau paham sudah, ini kerjakan soalnya. Nah, jadi ada soal cerita, ada soal
hitung seperti tadi. Nah, soal yang pertama Bapak buat yaitu bagi faktor saja ya. Soal nomor 1 faktornya cari berapa faktor 26 nomor 2, berapa faktor daripada 30 nomor 3, berapa faktor daripada 38 nomor 4, berapa faktor dari 42 ya, nomor 5, berapa faktor daripada 60. Nah, cara yang tadi. Nah, sekarang ini soal ceritanya dalam parade marching band ya, marching band ya, ada marching band ya, parade marching band, jumlahnya ada 36 orang. Oke. Terus pertanyaannya ada berapa formasi ya yang bisa ditampilkan dalam parade tersebut atau parade marching band tersebut. Nah, ini pertanyaannya. Nah, ini kerjakan yang soal yang terakhir, soal nomor 6 ya, nomor 6. Kerjakan dengan cara mencarinya ya, urutan dengan soal cerita. Pertama kalimat matematika, kemudian cara mencarinya, kemudian cara menjawab. Nah, sampai di sini dulu anak-anak. Cukup paham kan? Silakan kalian latih di rumah. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya.